Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di channel Toko Amar ya. Channel yang membahas seputar sembako teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semuanya, ini dimanapun kalian berada ya, semoga dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang berkah serta melimpah teman-teman. Oke teman-teman dan sahabat semuanya, seperti biasa ya kita sharing-sharing dan kita berbagi pengalaman di usaha atau di toko sembako ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai rak toko sembako ya yang tentunya masih menjadi usaha toko sembako kecil atau warung sembako kecil, tapi biar terlihat lengkap. Nah, ini saya akan jelaskan bagaimana mengenai rak di dalam toko sembako biar terlihat makin lengkap dan tentunya buat menarik para pelanggan ya teman-teman. Nah, tentunya jangan lupa ya dukungannya biar saya makin eh, semangat dalam menyembahkan atau mempersembahkan video-video di channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan di-share ke teman-teman Anda semuanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada pembahasan awal tadi ya. Akan membahas mengenai rak di dalam toko sembako biar terlihat rapi dan tentunya biar terlihat lengkap ya di dalam usaha warung sembako yang masih kecil. Nah, ini saya akan menjelaskan dan saya akan berbagi pengalaman di dalam usaha toko sembako kecil atau warung sembako kecil. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Di dalam menata barang atau kita melakukan hal-hal yang tentunya buat orang-orang itu makin melihat kondisi di dalam toko sembako kita ya. Nah, ini saya raknya rak biasa-biasa aja teman. Belum yang mewah-mewah ya, karena di dalam usaha warung sembako kecil itu jangan terlalu memikirkan rak yang mewah atau yang bagus ya. Tentunya kita bisa memanfaatkan rak-rak di dalam usaha toko sembako yang masih kecil itu ya seperti ini aja dulu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus kepada rak-rak yang sudah bagus atau sudah terpopuler di mana-mana ya, seperti ada yang di Alfamart ya, terus toko-toko yang sudah gede. Nah, kita sebagai usaha warung sembako kecil atau toko sembako yang masih pemula ya, tentunya jangan terlalu memikirkan rak dan kita manfaatkan ruangan-ruangan yang kita isi rak di dalam usaha kita ya teman-teman. Tapi fokuslah pada dagangan atau barang-barang yang kita jual seperti ada di gambar ini ya atau di video ini teman-teman. Saya melakukan hal yang seperti ini itu karena saya menjalankan usaha toko sembako yang masih kecil, tapi saya alhamdulillah ya bisa melengkapi semua kebutuhan daripada para pelanggan setempat ya yang ada di lingkungan saya mendirikan sebuah usaha toko sembako yang masih kecil ya, tapi berusahalah barang atau jajanan ya atau barang-barang yang kita sediakan di dalam usaha toko sembako itu kalau bisa sedikit-sedikit kita kumpliti ya, dan kita lengkapi semua kebutuhan dari
pelanggan biar kita itu bisa lancar terus dan para pelanggan tentunya senang ya teman. Nah ini rak yang seperti ini tentunya membuat usaha kita itu tidak mempengaruhi ya sebenarnya ya teman-teman. Karena rak itu ya penting, sangat-sangat penting ya untuk menatain barang. Kalau kita tidak punya rak mungkin tidak seperti ini. Nah ini ada rak-rak yang sederhana aja ya, kita menjalankan usaha toko sembako yang masih kecil, tapi biar sembako yang masih kecil tapi kita bisa memenuhi ya dengan sedikit-sedikit kita lengkapi semua kebutuhan, itu yang paling penting sekali ya teman-teman. Nah kita dirikan ini berupa candelan-candelan ya, sederhana aja ya teman-teman, jangan terlalu yang mewah-mewah dulu. Kalau kita sudah berjalan atau mempunyai omset setiap harinya itu sudah memenuhi syarat, nah baru sedikit-sedikit kita beli rak yang modern ya, tentunya yang lebih bagus lagi. Jadi kalau belum mempunyai target ya atau omset setiap harinya itu belum apa ya, tentunya belum gede, jangan terlalu memikirkan rak-rak yang sudah terpopuler atau yang bagus. Kita sederhana aja teman-teman. Yang penting kita bisa menyediakan barang-barang di usaha toko sembako kita. Itu yang paling utama teman-teman. Rak sebuah apa ya teman-teman, untuk menatain barang biar rapi dan biar kita enak kalau belanja. Kita rapikan di dalam rak-rak yang sudah tertata di ruangan yang kita sediakan dalam berjualan di dalam toko sembako ya teman-teman. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman semuanya, kalau kita mendirikan sebuah usaha warung sembako itu jangan terlalu memikirkan rak yang bagus dulu. Kita pikirkan bagaimana mengenai perkembangan dagangan kita yang dijual kepada para pelanggan itu, kita lengkapi dulu, baru kita menyediakan rak-rak yang bagus. Kita sederhana aja ya, kalau kita bisa membuat sendiri yang simpel-simpel aja seperti ini ya. Nah ini saya itu buat sendiri teman-teman, kita rakit sendiri terus untuk menghemat keuangan terhadap kita mendirikan sebuah usaha toko sembako yang masih kecil ya. Yang kita perlukan itu dagangan atau makanan dari segi apapun yang dibutuhkan sama masyarakat setempat. Nah itu yang kita harus sediakan di dalam usaha toko sembako kita ya. Nah bagi teman-teman dan sahabat semuanya yang mau jualan usaha toko sembako, warung sembako, tentunya yang dipikirkan itu bagaimana modal kita dan bagaimana keadaan lingkungan kita, bagaimana tempat-tempat yang kita dirikan sebuah usaha warung sembako atau toko sembako itu yang strategis ya kalau bisa ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan pelanggan-pelanggan setia itu gampang ya teman-teman. Tentunya jangan terlalu memikirkan rak ya pada kesimpulan pada video kali ini. Nah mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mau jualan usaha toko sembako maupun warung sembako ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semoga terus kita jalan dan terus sukses dalam menjalankan usaha sembako ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.